Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah kampung akhirat yang pertama. Setelah kita meninggal dunia, maka daerah atau kampung dari akhirat yang akan kita lewati disebut dengan alam barzah, dan para ulama mendefinisikan alam barzah yaitu adalah ma bainal mauti wal ba'si, alam yang berada di tengah-tengah antara kematian dan kebangkitan, sehingga orang akan masuk ke dalam alam barzah. Titik awalnya itu adalah ketika dia meninggal dunia, dan nanti akan beralih kepada titik yang berikutnya setelah terjadinya kebangkitan. Secara umum ketika orang meninggal dunia maka dia akan dimasukkan ke dalam kubur. Walaupun ada orang-orang yang ketika meninggal jasadnya tidak dikuburkan, mungkin ditenggelamkan di tengah laut, atau mungkin jasadnya secara fisik dimakan oleh hewan, atau mungkin dibakar atau diterbangkan oleh debu dan yang lainnya. Namun para ulama menjelaskan bahwa orang ini juga akan tetap masuk ke dalam alam barzah dan akan menemui kehidupan barzah karena dia telah meninggal dunia. Ada dua ayat dan satu hadis yang kita akan lihat terkait dengan alam barzah. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman di ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, hingga tiba waktu kematian maka orang-orang yang tadi akan meninggal memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, untuk dihidupkan. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Tujuannya adalah agar mereka bisa melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang mereka tinggalkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kata Allah, itu hanya ucapan dan omong kosong. Wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, karena mereka terhalang dengan yang namanya barzah dan mereka akan berada di situ hingga hari kebangkitan. Sehingga jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika ruh telah berpisah dari jasad maka mustahil dan tidak mungkin kembali lagi untuk datang ke dunia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan secara langsung. Sehingga kalau misalkan ada nanti di masyarakat mungkin roh yang dianggap gentayangan atau yang lain, maka itu sejatinya adalah jin yang menjelma lalu kemudian menampakkan dirinya kepada manusia. Adapun ruh, kata Allah, itu tidak mungkin dia kembali karena sudah tertahan dengan barzah. Lalu ayat yang kedua terkait dengan kehidupan barzah, dan ini menunjukkan adanya siksa ataupun adanya azab di alam barzah, yaitu Allah berfirman di surat Ghafir, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Jadi neraka itu, siksa itu, azab itu ditampakkan oleh Allah, dan itu sudah bisa dirasakan di alam barzah bahkan mulai pagi dan petang. Ini kisah tentang keluarganya Fir'aun. Jadi saat ini Fir'aun dan keluarganya yang mereka tidak beriman kepada Allah, di alam barzah mereka disiksa, dan itu dikonfirmasi secara langsung oleh Allah Azza wa Jalla.
Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adzab. Dan nanti ketika hari kebangkitan mereka, Fir'aun dan keluarga akan dimasukkan ke dalam neraka azab yang jauh lebih berat dan lebih pedih dari apa yang mereka rasakan di alam barzah saat ini. Sehingga ayat yang kedua mengkonfirmasi bahwa alam barzah itu sejak seseorang meninggal hingga nanti dia dibangkitkan setelah al-ba'ts. Kemudian terakhir dalil yang ketiga, ini berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kata Rasul, yang namanya kuburan, dan kuburan di sini adalah mewakili barzah, itu merupakan kampung akhirat yang pertama. Fa in naja minhu, kalau misalkan orang ini selamat di saat dilakukan pengecekan di alam barzah, fama ba'dahu aisar minhu, maka kampung berikutnya, kedua, ketiga, perjalanan berikutnya menuju surga Allah itu lebih mudah. Wa in lam tanju minhu, namun sebaliknya ketika dilakukan pengecekan di kampung akhirat yang pertama dia gagal, maka kata Rasul, fama ba'dahu asyaddu minhu, perjalanan berikutnya akan lebih berat dan lebih berat. Sehingga jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama introspeksi diri kita dan cek semua perbekalan-perbekalan yang kita punya, dan kita berharap pada saat kita meninggal lalu masuk ke kampung akhirat yang pertama di alam barzah, kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat dan orang-orang yang berhasil pada saat dilakukan pemeriksaan, sehingga saldonya cukup dan perjalanan kita untuk berikutnya itu menjadi lancar dan mudah. Dan kita berlindung agar dijauhkan dari hal-hal yang menyulitkan kita pada saat pengecekan di alam barzah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Amalan-amalan yang kita lakukan di dunia, baik itu yang hubungannya dengan amalan badan, sholat, kemudian puasa, atau amalan-amalan yang berhubungan dengan harta, zakat, infak, sedekah, dan yang lainnya. Ketika kita di dunia, itu sifatnya kita hanya melakukan dan belum dilakukan yang namanya penilaian. Sehingga sebanyak apapun amalan yang kita sudah kerjakan, mungkin kita sudah 10, 20, 30, 50 tahun mengerjakan sholat, tapi kita belum mendapatkan kepastian berapa yang diterima dan disetujui oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini membuat kita merasa takut, jangan-jangan dari sekian banyak amalan yang kita lakukan itu hanya sedikit yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena proses penilaian itu baru bisa diketahui dan baru kita dapatkan rekap laporan hasilnya setelah kita meninggal dunia. Dan yang jadi masalah hanya amalan-amalan yang diterima yang akan terkonversi menjadi saldo pahala yang kita butuhkan untuk mengantarkan kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Dan yang jadi masalah adalah ketika saldonya minus, saldonya tidak cukup, karena hanya sedikit amalan yang diterima dan disetujui oleh Allah, kita sudah tidak memiliki lagi kesempatan untuk menambah saldo, untuk mengulangi atau merevisi apa yang kita sudah tinggalkan. Maka manfaatkan modal kita saat ini. Kita diberikan modal hidup, umur, maka jangan sia-siakan. Maka diperbanyak kesempatan-kesempatan untuk mengisi saldo. Semoga semakin banyak pula amalan-amalan kita yang disetujui, di-ACC oleh Allah Azza wa Jalla dan terkonversi menjadi saldo pahala yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qaulin aw amalin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aqimus shalah